Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, shalom, selamat malam bagi kita semua. Pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita bersyukur karena kasih Tuhan selalu mengalir di dalam hidup kita sampai pada hari ini. Kita terus diberikan tuntunan melalui persekutuan yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita berada di dalamnya. Mari kita menyambut dengan penuh syukur dan sukacita. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini. Kami kembali diberi oleh Tuhan kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah, di mana di dalamnya kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami akan diberikan kesempatan untuk mempelajari sebagian daripada kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari akan keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami tidak mampu untuk memahami dan mengerti akan kebenaran Tuhan dengan benar. Karena itu kami serahkan semuanya kepadamu, baik sebagai hamba-Mu maupun juga jemaat Tuhan, untuk boleh bersama-sama mengalami tuntunan yang sejati di dalam kebenaran Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka.
ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil atau terpilih dari kitab Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Dari pembacaan ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu belas kasihan Yesus. Belas kasihan Yesus. Setelah mengerjakan tugas pelayanan yang begitu banyak, tentu hal yang biasa kita rasakan adalah keletihan. Karena itu, kita perlu untuk refreshing dan beristirahat untuk kembali merasakan kesegaran dan melayani lagi. Itulah yang dirasakan oleh murid-murid setelah mereka mengerjakan tugas pekerjaan dan pengajaran yang Tuhan Yesus percayakan kepada mereka. Begitu banyak yang rindu untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Dan begitu banyak yang rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sehingga waktu terus berjalan dan makan pun kadang mereka tidak sempat. Akhirnya Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi untuk beristirahat. Tetapi orang banyak mengetahui keberadaan mereka, sehingga mereka sudah menunggu Yesus dan murid-muridnya di tempat yang akan mereka tuju. Apakah Yesus menolak? Karena planning mereka pada saat itu adalah mau istirahat dan refresh untuk mengalami kesegaran kembali. Apakah Yesus menolak untuk menemui orang banyak itu? Di dalam ayat 34 pembacaan kita dikatakan, ketika Yesus melihat sejumlah besar orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Akhirnya Yesus menjumpai mereka dan mengajarkan firman Tuhan lagi. Ya, belas kasihan Yesus sungguh besar. Karena itu kita harus bersyukur punya Tuhan yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Sehingga kita percaya ketika kita datang dan berseru padanya dengan kesungguhan, kita percaya Yesus akan mendengar dan peduli dengan kehidupan dan pergumulan kita. Belas kasihan ialah perasaan yang menggerakkan hati sanubari orang terhadap orang lain. Perasaan itu membawa seseorang merasa sedih melihat penderitaan dan kemalangan sesamanya. Yesus ingin dan mengharapkan agar para pengikutnya memiliki sikap ini. Sikap ini, yaitu belas kasihan, sangat penting karena melalui sikap ini kita akan dimampukan melakukan perbuatan kasih yang besar yang dikehendaki Yesus nyata di dalam hidup kita sebagai murid-muridnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah
aku jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Mari kita berdoa. Tiada putusnya kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih di dalam persekutuan ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mempelajari sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Hari ini kami boleh belajar dan diingatkan kembali, disegarkan kembali bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tuhan selalu mengasihi kami dan Tuhan selalu menginginkan agar kami pun anak-anak Tuhan memiliki belas kasihan seperti yang Tuhan teladankan bagi kami semua. Agar kami dapat memaknai kehidupan iman yang Tuhan sudah karuniakan. Agar kami dimampukan untuk juga dapat melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup ini seperti yang Tuhan kehendaki. Banyak hal bisa kami lakukan, hal yang baik bagi sesama kami ketika kami memiliki belas kasihan Tuhan. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami, karuniakanlah kami belas kasihan-Mu di dalam hidup kami ini. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang sungguh-sungguh rindu untuk memiliki karakter Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan selalu karuniakan di dalam hidup kami sampai hari ini. Kami membawa pergumulan-pergumulan hidup kami, jemaat Tuhan, orang tua, anak muda, anak-anak bahkan juga anak bayi yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan melawat satu persatu, menjamah dengan kuasa Tuhan supaya mereka semua boleh mengalami kesembuhan. Demikian juga kami terus berdoa untuk proses pemulihan pandemi COVID ya Tuhan. Begitu banyak negara yang porak-poranda karena pandemi. Kami berseru kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, pengasihan-Mu. Kasihani kami Tuhan. Tolonglah pulihkan dunia ini dari pandemi ini. Karuniakan kekuatan dan kesehatan, imun yang kuat dari Tuhan untuk menjalani aktivitas kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Berkati pemerintah dan tim medis yang terus berupaya agar pelaksanaan vaksin COVID dapat terus dilaksanakan kepada semua masyarakat. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami serahkan seluruh pengharapan kami kepadamu. Pergumulan di dalam menanti pekerjaan, teman hidup yang sebadan,
anugerah anak di tengah-tengah keluarga, pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga, bahkan juga perjuangan di dalam setiap studi daripada setiap anak Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati dan membukakan pintu berkat-Mu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami selalu berdoa untuk tim multimedia yang melalui kehidupan mereka, pelayanan di dalam gereja di masa-masa pandemi ini terus boleh digiatkan. Berkati, karuniakan sejahtera-Mu, sukacita-Mu di dalam kehidupan mereka dan juga pemeliharaan yang terbaik. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami juga berdoa untuk setiap kehidupan yang diperhadapkan dengan berbagai duka cita yang terjadi di masa-masa ini ya Tuhan. Hiburkanlah setiap anak-anak Tuhan, bahkan kami semua yang mengalami duka cita. Kasihani kami Tuhan, kuatkan untuk terus memandang kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami ini. Malam gelap gulita menyelubungi hidup kami, sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan melindungi dan menyertai agar kami boleh istirahat dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari baru, karunia Tuhan dan berbagai aktivitas yang Tuhan telah siapkan untuk kami kerjakan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Sempurnakan semua itu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh kita semua merasakan sukacita ketika Tuhan selalu mengalirkan kasih-Nya pada kita. Kita bersyukur bahwa kita sudah menikmati sehati di dalam doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya, sehingga kita selalu terkuatkan dan bertumbuh di dalam iman. Sampai jumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Shalom.